Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma akraman nisa illal karim, wa ma ahanahunna illal laim." Ma akraman nisa illal karim. Tidak mungkin akan memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim, dan tidak mungkin akan menghinakan, merendahkan seorang perempuan kecuali kalau dia adalah laki-laki yang murahan, laki-laki yang rendahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kamu berada, akhir-akhir ini publik media sosial tengah dihebohkan dengan salah satu ceramah seorang ustadzah yang sebetulnya ceramah itu mungkin 2-3 tahun yang lalu. Beliau menceritakan soal seorang suami yang memukul istrinya, akan tetapi sang istri tidak menceritakannya kepada keluarga, tidak menceritakannya kepada orang tua yang saat itu tengah datang. Ceramah ini kemudian di-up kembali oleh seseorang, kemudian rame karena ada tuduhan bahwa sang ustazah ini melegitimasi kekerasan terhadap wanita. Mungkin ini perlu kita dudukkan dalam porsinya masing-masing karena saya husnudzon ya, bahwa yang disampaikan oleh ustazah tersebut niatnya adalah bagaimana aib atau konflik dalam rumah tangga tidak diumbar di luar. Barangkali yang dijadikan point of interest oleh ustazah tersebut adalah hal ini. Tetapi namanya juga netizen. Ini kemudian rame di mana-mana sampai ada tuduhan ustazah tersebut melegitimasi kekerasan terhadap wanita. Oke teman-teman, ada beberapa poin yang ingin kita diskusikan hari ini. Pertama, masalah memukul, doroba dalam bahasa Arab. Memang dalam Al-Quran memukul suami, konteksnya memukul istri, itu adalah sesuatu yang ada secara letterlek dalam Al-Quran. Misal dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahun, dan perempuan yang kalian takut untuk dia nusus atau tidak nurut, maka fa'idhuhun. Ada 3 step, ada 3 langkah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'idhuhunna. Yang pertama, kasih nasihat dulu. Kalau memang tidak mempan, wahjuruhunna fil madhaji'. Apa ya istilahnya, pisah ranjang. Jangan temani kalau malam, begitu. Kemudian kalau tidak mempan, step ketiga baru wadribuhun, pukullah si istri yang memang ada potensi untuk membangkang tadi. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, konteks memukul di sini harus kita pahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi SAW. Kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Bukan berarti ketika kita membaca ayat ini kemudian suami boleh main hantam aja ke istri gitu. Maka ini pentingnya memahami Al-Quran melalui akhlak Nabi SAW. Pentingnya memahami Al-Quran melalui keterangan para ulama. Dalam Al-Quran, dalam tafsir Al-Quranul Karim, Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan satu riwayat bagaimana seorang sahabat namanya Sayyidina Atha bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau bertanya, "Ya Abdullah, mad-darbu ghairul mubarrih?" Pukulan yang dimaksud dalam Al-Quran tadi kemudian tidak sampai menyakiti, itu pukulan yang seperti apa? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, as-siwak wasibhuhu. As-siwak, siwak itu segini teman-teman. Pukulannya itu dengan siwak atau semisalnya. Jadi sama sekali nggak menyakitkan. Siwak ini. Nah, artinya kita tidak bisa menafsiri bahwa ayat tadi untuk pembenaran suami main pukul terhadap istri, sama sekali tidak. Lebih menarik lagi, misal Ibunda Aisyah dalam hadis riwayat Muslim, beliau justru menerangkan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadihi walam ra'atan wala khadiman. Nabi itu tidak pernah main pukul sama sekali, baik kepada pembantunya
ataupun kepada seorang perempuan, yakni istri beliau. Artinya apa? Meskipun dalam Al-Quran ada redaksi untuk memukul gitu ya, tetapi ternyata Nabi sendiri tidak pernah memukul. Nah, para ulama kemudian mengomentari hadis ini. Misal dalam Al-Majmu' Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya. Al-Imam Nawawi mengatakan fi hadza dalilun ala annal aula tarkud darbilin nisa. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis itu bahwasanya yang utama, yang lebih afdol memang sebaiknya tidak main pukul terhadap perempuan. Begitu juga Al-Imam Al-Bahuti dalam redaksi kitab yang beliau karang, Kasyaf Al-Qina' misal, beliau ulama mazhab Hambali, beliau mengatakan wal aula tarku darbiha ibqa'an lil mawaddah. Sebaiknya enggak usah main pukul, ibqa'an lil mawaddah, sebagai bentuk menjaga cinta dan keharmonisan. Begitu teman-teman. Maka kita harus mendudukkan pukulan ini sesuai dengan porsinya, meskipun kemudian Nabi sendiri tidak pernah memukul. Nah, yang ingin saya tekankan juga di sini teman-teman, untuk para suami nih, para suami perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma akraman nisa illal karim, wa ma ahanahunna illal laim. Jadi suami yang baik, yang mulia itu tidak akan memukul atau menghinakan seorang perempuan. Ma akraman nisa illal karim. Tidak mungkin akan memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim, dan tidak mungkin akan menghinakan, merendahkan seorang perempuan kecuali kalau dia adalah laki-laki yang murahan, laki-laki yang rendahan. Meaningnya, artinya, semulia apa sih kita di hadapan Allah gitu? Semulia apa sih kita di hadapan Sang Pencipta begitu ya? Maka kita lihat bagaimana kebaikan kita terhadap seorang istri atau kepada istri kita. Begitu juga meskipun dia alim misal, dia adalah sosok agamawan misal, tetapi kalau dia semena-mena terhadap istrinya, maka kata Nabi wa ma ahanahunna illal laim, yang menghinakan seorang perempuan itu hanya laki-laki yang hina. Nabi juga melanjutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku dan keluargaku. Maka para suami, ini penting untuk kita perhatikan. Begitupun terhadap para perempuan, para istri, perhatikan baik-baik. Ketika Anda sudah menerima suami Anda sebagai suami gitu ya. Dulu kan melamar, kemudian Anda menjatuhkan pilihan pada suami Anda tersebut, maka tidak ada yang lebih indah kecuali Anda bersabar, karena suami Anda bukan malaikat. Ketika punya kekurangan ya dimaklumi. Kemudian yang paling penting adalah semangat untuk saling memperbaiki. Para ulama terdahulu ketika anak perempuannya hendak melangsungkan pernikahan, itu menasihatkan kepada putri-putrinya, ya ibnati, wahai anakku, kuni li zaujiki wardatan yakun laki saqiya, wa kuni li zaujiki samaan, kuni li zaujiki ardatan yakun laki samaa. Ini nasihat yang indah sekali. Bagaimana ulama-ulama ini menasihatkan kepada anaknya, ya ibnati, wahai anak perempuanku, kuni li zaujiki zahratan waradatan, jadilah dirimu di depan suamimu itu seperti bunga mawar. Bunga mawar itu indah dipandang, harum ketika dicium. Maka itulah idealnya seorang perempuan di hadapan suaminya, harus seperti bunga mawar yang selalu menyejukkan ketika dipandang, tampil cantik justru ketika di rumah. Sehingga apa? Yakun laki sakia, suami pun akan betah di rumah
nggak mau keluar rumah, nggak betah di luar. Kenapa? Di rumah sudah ada keindahan yang lebih hakiki. Masalahnya adalah hari ini perempuan-perempuan kebanyakan, nggak semuanya sih, justru tampil menor, tampil maksimal ketika keluar. Ini PR besarnya. Yang kedua, ya ibnati, wahai anak perempuanku, kuni li zaujiki ardatan. Jadilah engkau di hadapan suamimu seperti bumi. Niscaya suamimu akan menjadi langit. Artinya apa? Istri itu memang idealnya ngalah, bersiap untuk melayani, bertutur kata yang santun. Kalau konteksnya orang Jawa barangkali menggunakan bahasa kromo yang halus begitu. Mohon maaf, ini juga penting untuk kita autokritik untuk kita secara umum, untuk kaum muslimin ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini, perempuan ini ketika di luar begitu halus terhadap orang lain yang entah siapa. Kepada kiai misal, kepada guru misal, begitu lemah lembut, tetapi kepada suaminya judesnya setengah mati. Nah, ini mungkin yang perlu kita introspeksi bersama. Maka kata Nabi, kata ulama, kuni li zaujiki ardatan. Jadilah di hadapan suamimu seperti bumi yang siap mengalah, siap berada di bawah. Yakun lagi sama'a, maka wahai anakku, suamimu akan menjadi langit yang siap menaungi, yang siap memberikan kebutuhan ketika bumi kering kerontang, membutuhkan siraman air hujan, maka yang menyirami adalah langit. Begitu, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah keluarga merupakan pondasi atau madrasah terpenting untuk sebuah peradaban. Anak-anak baik di kota ataupun di desa, mereka akan melihat pertama kali apa yang ada di rumah. Maka wahai para suami, wahai para istri, jadikanlah rumah kita pendidikan atau sekolah yang utama untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita melihat kita beribadah, kita sujud kepada Allah, kita berdamai ketika di rumah, tidak ada saling bentak, apalagi saling pukul. Insya Allah itu akan membekas di benak anak-anak kita sehingga mereka bertumbuh, berkembang dalam nuansa kebaikan, kemudian tidak terekam kekerasan di dalam benaknya. Insya Allah mereka menjadi generasi yang halim, lemah lembut dan juga baik kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.